Di uang yang kita kumpulkan swadaya itu teknis perbaikan infrastrukturnya itu berada di bidang ini. Berada di bidang infrastruktur budidaya. Dan tentunya dia tidak mempunyai kewenangan penuh menggunakan dana tersebut. Cuman hanya pelaksana. Jadi apa yang dibutuhkan bidang infrastruktur budidaya ini, divisi alat berat ini, baru dia membutuhkan misalnya butuh sekian gitu, baru dia berbicara dengan tim-tim yang lain untuk mencairkan dana operasional alat berat itu. Gitu. Bukan berarti uang 1.000 itu masuk ke bidang budidaya, tidak. Cuman apa yang dibutuhkan penggalian di mana dengan skala prioritas yang sudah diputuskan dalam rapat, itu yang kita kerjakan. Jadi kalau sudah ada perintah di rapat buat ini, bikin ini, iya, bidang infrastruktur jalankan. Jalan. Jadi sesuai. Jadi cuman pelaksana kerja. Itu divisi alat berat itu cuma pelaksana kerja saja. Yang alat-alat berat yang kemarin itu ya, yang dibeli itu. Yang dibeli. Hari ini kita mempunyai 8 alat berat, 1 Komatsu yang ekskavator long arm PC 200 dan PC 210, 3 Kobelco kita, jadi ada 4 alat berat yang lama dulu pada periode sebelumnya, kawan-kawan pengurus dulu, dan hari ini kita sudah nambah 4 alat berat lagi. Secara kebetulan tahun 2020 bulan Agustus dulu kita mendapat bantuan KKP Sumitomo Long Arm 210 PC. Jadi terima kasih kepada pemerintah yang telah pemerintah kasih kita bantuan dari KKP. Kedua berapa biji? Pertama tahun 2020 itu pada bulan Agustus dikasih 1. Habis itu tahun 2021 bulan April diberi 1 lagi oleh KKP RI melalui KKP pemerintah kasih itu untuk perbaikan infrastruktur itu. Dan pada bulan Juninya kita swadaya beli lagi 1 karena mengejar kebutuhan kita. Kita tuh ada 8 wilayah, ada 8 kampung. Targetnya sih untuk sementara waktu ini minimal ada 1 per kampung itu. Dan itu sangat masih kurang sebenarnya. Masih kurang sebetulnya. Dan pada bulan bulan Agustusnya lagi 2021 kita lagi beli ekskavator second dari Martapura. Second lagi. Jadi kekuatan kita hari ini ada 4 Kobelco, ada 3 Sumitomo, ada 1 Komatsu. Jadi kalau seandainya armada itu kita itu akan dibagi rata setiap wilayah, mungkin sudah cukup. Tapi sementara ini belum terbagi rata karena beberapa hal dan beberapa kendala keuangan pembiayaan infrastruktur itu. Termasuk urgensi di masing-masing wilayah. Termasuk urgensi di masing-masing skala prioritas. Nah sekarang Bang, yang kan kemarin tertarik ya, luar biasa juga ya, begitu banyak ya uang swadaya masyarakat itu. Apa saja yang sudah dilakukan bidang ini, infrastruktur apa saja yang sudah, di samping membeli alat tadi ya, apa saja yang sudah dilakukan Bang? Kalau secara umum sih alat ini kita beli emang swadaya. Cuman kan kawan-kawan anggota P3W itu pada notabene adalah rakyat masyarakat Rawajitu Timur itu ingin memperbaiki infrastrukturnya itu, baik dia saluran buang di outlet maupun saluran masuk di inletnya itu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Cuma sambil kita menunggu bantuan dari pemerintah itu kita berswadaya. Hari ini seperti 1 alat kita di utama mereka berswadaya menggali outlet di blok 3, yang 1 menggali outlet di blok 6, 1 menggali inlet di blok 7. Begitu pula yang lainnya tersebar di beberapa wilayah. Semuanya kerja. Semuanya kerja dan itu swadaya masing-masing wilayah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya pribadi-pribadi, bentuknya lokal gitu, itu belum dibiayai uang secara kolektif ya. Belum secara kolektif. Karena keuangan masih kecuali masih kurang juga. Kalau seperti kita perehapan DAM 789 yang bentuk umum gitu. Bentuk umum baru dia disokong oleh swadaya 90 sublok. 90 sublok itu maksudnya 90 ke RW-an. Ada 90 RW dalam organisasi, ada sublok namanya. Sublok itu dibagi 90 RW bahasa kita itu. Kalau kita kan di P3W ada Korsap tuh, kalau mereka Korsap namanya ya. Ada 90 dusun. Jadi iuran 1/90-nya itu kalau modalnya misalnya kita habis 1, sekian miliar maka dibagi 1/90. Tapi kalau dia
pekerjaan itu adalah untuk wilayah, misalnya di Mulia saja atau di Jaya saja atau di Sejahtera saja atau di Akung saja, maka dibiayai itu betul-betul swadaya masyarakat setempat. Oh, masih swadaya pribadi-pribadi mereka. Jadi swadaya kita pada hari ini baru bisa mencapai untuk pengadaan alat beratnya, plus baru bisa mencapai untuk tempat-tempat yang sifatnya umum seperti di Muara Dam, pintu-pintu dam, jebolan-jebolan secara umum, baru bisa mencapai segitu. Jadi kalau memang kepentingan perorangan belum mampu kita. Karena dananya juga kepentingan per jalur, kepentingan per impra itu maksudnya per desa, kita belum mampu untuk mengcover itu semua. Kalau SDM-nya tenaga operator, mekanik dan segala macam ini dari mana? Kalau tenaga operator kita ambil kawan-kawan yang punya lisensi pengalaman kerja di DCD. Yang DCD zaman dulu ya. Dari WM mereka mengajukan surat lamaran itu masih harus menyertakan, kalaupun dia nggak ada SIO, surat izin operator, dia harus punya pengalaman kerja. Pengalaman kerja di masa lalu. Untuk menjaga untuk menjaga keamanan alat kita. Yeah. Dan mekanik-mekanik itu sebagian besar dari anak-anak petambak kita yang kita rekrut. Jadi generasi anak-anak petambak ya. Anak-anak petambak, mekaniknya, helpernya, kisinya, semuanya 100% anak petambak untuk direkrut itu untuk kita persiapkan di masa yang akan datang. Andai kita mempunyai alat lebih dari 8 itu rencana. Mantap. Nah, ke depan apa rencana yang akan dilakukan ini? Bidang infrastruktur budidaya, kalau targetan kita nih 2030 kita tuh mempunyai 20 alat 20 alat targetnya. Kita itu idealnya itu memiliki 20 alat idealnya ya, baru bisa kita stabil. Nah, dari mana kita menghitungnya itu menghitung asumsinya itu kalau ada 90 RW maka minimal 6 RW atau 6 subblok itu satu alat. Misalnya satu blok 4, satu blok 5, satu blok 6, satu blok 7 untuk Sentosa itu misalnya ada 6 subblok maka satu alat. Kalau kita ada 90 dibagi 6 ketemunya ada 15 alat berat. Yang tahun ini dia kerja di outlet, tahun depan dia kerja di inlet, tahun lusa dia kerja di inlet dan seterusnya. 20 alat itu sebenarnya kalau dimaksimalkan dia hampir nggak pernah berhenti juga ya. Tidak akan pernah apalagi cuma 8 ya. Dipastikan tidak akan pernah berhenti. Yang 8 ini aja kalau dia rusak itu sampai malam anak-anak mekanik itu dan luar biasa ya. Alat KKP 2021, 2020 itu begitu dia belayar sampai hari ini belum pernah pulang. Belum pernah pulang kembali ke sini. Jalan kerja terus dia. Kerja terus. Kalau operator itu sebenarnya ada sih mekanisme tawaran dari kawan-kawan bagaimana kalau double operator atau 3 operator main shift. Jadi 24 jam dia kerja dalam hitungan saya perbolehkan. Bahkan kalau ada operator yang cuti, operator tidak boleh membawa alat itu. Cukup satu tangan satu operator untuk menjaga keamanan alat tersebut. Kalau kita melihat kerja-kerja dari perusahaan-perusahaan itu kan seperti alat dari Palembang misalnya, alat zaman DCD dulu dia ada 2 operator. Operator ini turun jam 4 maka naik operator kedua sampai jam 12 malam, jam 12 malam turun lagi naik operator ketiga. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan karena untuk kenyamanan kerja, kualitas kerja dan tentu, kualitas alat juga, keamanan alat juga. Jadi kalau 20 alat itu tadi saya katakan ada 15 alat di blok, 2 alat di dam 789, 1 alat di dam 4, di dam 3 dan di dam 0. Itu 15 alat. Kita ideal kalau 15 alat itu. 15 minimal 15 alat. 15. Yang paling ideal itu 20. Ya, 20 alat. Baru kita kerja maksimal. Mudah-mudahan doa kita semua kawan-kawan anggota P3B Lampung Mas Kalimantan Timur ini bisa mencapai 2030 kita memiliki 20 alat. Amin. Bagaimana ngitungnya? Begini ngitungnya. Misalnya satu sub outlet itu dikerjakan selama kita ambil 70 HM. 70 jam rata-rata ya. Rata-rata ya. 70 jam berarti dia 10 hari. 10 hari. 10 hari kalau dia ada 30 RT berarti ada 10 kali 30 berarti 300 hari. 300 hari itu sama dengan 10 bulan. Jadi dengan hari liburnya pas 1 tahun. Tahun berikutnya dia masuk ke modul inlet. Udah lain ada 30 modul juga. Berarti dia ada 300 hari juga di inlet. Tahun berikutnya dia di modul outlet.
tidak pernah berhenti. Tinggal bagaimana kita mampu nggak beli solar dan biayanya itu. Biaya untuk operasional. Mudah-mudahan dengan sistem bisa 1000 yang dipusatkan ini dan tentunya didukung oleh hasil panen kita. Betul. Walaupun hasil 1000 kita terpusat, kalau hasil panen kita di bawah standar. Yang rencana target Mamang itu dengan yang saya lihat, saya kemarin kan membaca juga bahwa dengan dipusatkannya sampai 1000 itu bahwa anggota kita nanti tidak akan dibebankan lagi pembayaran bagi program-program yang sudah ditentukan oleh kampung dan P3W. Oleh rapat. Nah, itu targetnya berapa produksi kita atau biaya swadaya yang hasilkan per harinya berapa? Kalau kita lihat hari ini ya, yang untuk mencapai itu, yang Mamang ceritakan tadi itu. Kalau kita lihat hari ini butuh berapa? Kalau kita punya 7 alat misalnya, anggap aja kita punya 10 alat. 10 alat itu dia kerja 7 jam sehari. Berarti dia menggunakan dana itu kalau 7 jam dikali 7 pada hari ini, anggap 7 aja, biar nggak muluk-muluk kita ngitungnya. 7 berarti 450. 7 ke 7 49 ya. 49 kalau kali anggap aja 50 dikali 500.000 ketemunya 450. Jadi 45 ton per hari udang atau bisa 45 juta. 45 juta mengcover itu. Nah, jadi produksi kita untuk amannya alat-alat kerja itu supaya dia kerja terus menerus memperbaiki infrastruktur kita butuh udang 45 juta, 45 minimal 45 ton per hari. Jadi atau kita bisa kumpulkan 445 juta. 45 juta kan kali 1000 tadi, 45 juta. Dan tentunya itu ada mekanisme, ada kesepakatan. Tidak mungkin pula kita alat itu masuk ke tambak yang semau-maunya orang harus dibayar oleh program. Ya, ada yang prioritas yang kan kemarin disebutin hasil keputusan rapat yang sudah ditentukan. Kalau misalnya kita tetapkan 50 jam saja per sub, maka 50 jam saja. Selebih dari itu mereka untuk swadaya sendiri lagi gitu. Request bahasa mereka sekarang request. Ya, dan gini, kan ini uang dikumpulkan swadaya dan ada lagi bidang kita infrastruktur yang mengerjakannya. Nah, tugas bidang infrastruktur ini ada sistem bisnisnya tidak, Mang? Jangan sampai gini, ada kan praduga orang bidang kita ini mengambil keuntungan sih dari rakyat gitu. Menurut Mamang gimana itu? Enggak sih, memang secara bisnis harusnya harus ada untung karena untuk apa gitu ya? Untuk apa? Tapi secara mekanisme kerja karena alat ini alat milik kita beli dengan hasil swadaya kita sendiri, minimal kita memberikan biaya operasionalnya itu di titik yang aman. Jadi jangan sampai juga dia titik aman itu minimal kan itu mekanik, operator, untuk gaji karyawan dan biaya solar, maintenance dan perawatan, juga BBM dan operasionalnya itu titik amannya. Hari ini kita punya 8 alat kerja itu kalau sampai 5 yang rusak maka kita akan minus. Jadi tugas divisi ini atau bagian infrastruktur itu adalah memastikan bahwa alat-alat punya rakyat itu jalan itu ya kan? Biar bisa saat dibutuhkan bisa kerja gitu. Jangan sampai dibutuhkan nggak bisa kerja. Karena uangnya nggak ada gitu. Gitu. Jadi hari ini kita harga per HM atau per jam itu 520.000 itu adalah angka ideal yang kita tidak untung dan tidak rugi. Memastikan saja alat bahwa bisa jalan gitu. Maka tadi kalau seandainya dalam 1 bulan tutup buku itu ada 5 alat yang rusak, maka kita dipastikan tutup buku akan minus. Jadi kalau alat kita sebenarnya baru, maka lebih aman sebenarnya. Lebih aman sebetulnya. Tapi kalau udah barangnya udah agak tua, kerusakannya itu yang harus diantisipasi ya. Ya. Oke. Dan ada lagi Mang yang pro kontra yang saya dengar di lapangan itu bicara soal kan ada kawan-kawan yang nggak tahu apakah mereka belum paham antara penghitungan HM dengan jam sistem kerja alat berat itu gimana, Mang? Oke. Terakhir HM itu adalah Hort meter, alat pengukur pengukur kerja sebuah alat yang udah
Standar mana ya? Standar ya. Standar itu apa namanya? Standar operasional. SOP dari internasional. Jadi dia kalau kita sampel beberapa kali tempo hari itu, satu HM itu emang rata-rata antara 56 menit sampai dengan 63-64 menit sebetulnya. Ada beberapa kawan di wilayah yang menggunakan alat dari kawan-kawan dari luar, dia menggunakan jam. Dia nggak masalah juga, karena hitungnya sama saja. Sama. Cuma ada beberapa keuntungan dan kelemahannya. Kalau kita menggunakan jam, harus betul-betul teliti waktunya. Misalnya 63 menit, 67 menit, ya hitung aja 67 menit. Kalau kita 520.000 per HM kita tetapkan dalam rapat, dalam SOP divisi, maka 520.000 dibagi 60 menit, ketemunya 8.666 rupiah. Nah, cuman kelemahannya kan kalau kita menggunakan jam itu betul-betul detik dihitung dan dia akan bisa bocor. Bisa aja alat itu bekerja, cuma laporan ke kisi nggak bekerja. Tetapi kalau kita menggunakan HM, nggak bisa lagi dimanipulasi. Jadi justru kalau menurut Mamang itu versi menggunakan HM itu justru lebih adil. Lebih adil, lebih aman, dan kontrol kita kepada mesin lebih efektif. Jadi kalau sehari ini ada kerja di satu tempat di wilayah kita di Depasena menggunakan jam, nggak masalah, cuman kita kontrol terus. Jadi artinya kalau misalnya anggota juga ingin menggunakan jam, bagi kita juga nggak ada masalah. Nggak masalah. Walaupun kita perlu menjelaskan ya kenapa kita menggunakan HM. Iya, nggak masalah. Karena mereka yakin sementara waktunya mereka yakin menggunakannya lebih efektif. Walaupun secara SOP kita HM lah yang lebih efektif. Karena itu udah standarnya. Udah standar kita. Ya. Nah, makanya setiap hari Senin tetap kisi kita tugaskan untuk memoto, mencatat daripada HM di alat hormeter di argonya itu. Karena pada saat dia diam, mesinnya hidup, maka HM tidak bergerak. Sama seperti kita speedometer motor kita, pada saat dia mesinnya hidup, sepedanya nggak berjalan. Sepedanya nggak jalan. Betul. Kalau rodanya jalan, baru dia jalan. Tapi kalau dia menghitung jam, detik berjalan. Betul. Itu kelemahannya. Dan kadang-kadang anggota kita nggak tahu, nggak paham soal ini. Nggak tahu soal itu. Gitu. Nah, lainnya Bang, berapa tahun ngurusin soal peralatan berat ini, apa sih suka dukanya Bang? Sebetulnya karena kita itu bekerja untuk masyarakat, sebetulnya suka dukanya kita nikmatin saja. Kita nikmatin saja. Memang biasa pro kontra di kawan-kawan, setelah kita jelaskan secara detail mereka akan menyadari itu. Kalau kerusakan alat yang berat, kecelakaan itu nggak ada emangnya? Alhamdulillah karena kita SOP nggak ada yang sangat ketat kita. Kalaupun ada kerusakan berat langsung kita benahi, kita ganti dengan yang original langsung. Kita berhubungan dengan Teknisi Sumitomo Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Rutin itu ya? Kita konsultasi juga dengan teknisi Kobelco Sumbaksel secara rutin. Kalau kita dandan dengan menggunakan video call anak-anak. Siap. Jadi alhamdulillah artinya dalam waktu sekarang ini tidak ada masalah dan tidak ada kecelakaan. Mudah-mudahan selanjutnya juga aman. Mudah-mudahan aman-aman saja. Yang penting kita ketat dengan karyawan, slip tidak SOP. Pasti dikasih peringatan. Diberikan peringatan, diberikan SP, diberikan sanksi. Harus ketat kita gitu. Ketat. Karena ini punya rakyat. Alat ini punya rakyat. Bukan punya kita. Punya anggota, bukan punya kita. P3W cuma mengelola, memanajemen saja. Betul. Di situ menariknya. Terima kasih Mas Bang Rizal. Mudah-mudahan yang manfaat bagi masyarakat kita juga mendapatkan informasi yang jelas tentang bidang infrastruktur budidaya P3W. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke.